Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yuli Fadifa Channel. Jumpa lagi bersama Yuli Fadifa Channel. Dan saat ini Yuli akan memasak spaghetti dengan bumbu bawang bombay yang sudah saya iris-iris, bawang putih, beberapa siung, serta spaghetti yang nanti akan saya rebus terlebih dahulu, serta jamur barat. Di daerah saya dinamakan sebagai jamur barat, tapi jamur ini sudah dikeringkan. Begitu pula dengan susu segar sebagai bahan-bahan saus untuk spaghetti nanti. Saya sekarang merebus terlebih dahulu spagettinya kurang lebih 14 dan 15 menit. Untuk bawang putihnya digeprek terlebih dahulu, lalu cincang lembut. Jangan lupa direndam dulu jamurnya. Jamur jenis ini perendamannya sangat cepat lunak. Sebagai sayurnya, hari ini saya memakai kacang kapri untuk menu malam ini. Oke, beralih pada spaghetti, dan spagettinya sudah empuk, sudah 14 menit. Oke, kita angkat terlebih dahulu. Setelah kita angkat, kita kasih minyak terlebih dahulu supaya tidak lengket. ini daging sapi. Dan untuk menu malam ini ditambah dengan stik sapi yang belum saya potong-potong. Ini saya potong menjadi 4 bagian ya. Kita potong dulu bagian tengahnya dulu. Setelah itu kita bagi lagi, potong separuh-separuh, otomatis dengan size yang sama. Oke, di sini saya mau persiapan masak untuk menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang tadi sudah saya rendam untuk air, nanti untuk tambahan biar ada rasanya, rasa jamur. Kita panaskan wajan, tuang minyak secukupnya. Masukkan bawang putih terlebih dahulu. Lanjut dengan bawang bombay. Ada sedikit kekuning-kuningan. Setelah sedikit harum, masukkan bawang bombaynya dan dioseng-oseng lagi. Setelah harum, lanjutkan lagi dengan jamur yang sudah direndam dan dimasukkan ke wajan. Tetap sambil dioseng-oseng supaya tidak gosong. Setelah itu bisa dimasukkan. Setelah itu lanjut masukkan dengan spagettinya. Tetap sambil dioseng-oseng supaya bumbu merata. Dan juga perlu ditambah garam. Masukkan susu segar sambil dioseng-oseng. Lalu tambahkan basil atau daun kemangi yang sudah dikeringkan. Lalu ditambah pula merica, bisa ditambah dengan merica bubuk. Tapi usahakan dengan merica hitam ataupun merica putih. Oke, beralih pada kacang kapri sebagai sayur. Terlebih dahulu direbus. Setelah air mendidih, masukkan garam dan minyak supaya warna cantik ketika direbus.
Oke, kita beralih pada kacang kabri. Masukkan pada air yang sudah mendidih dan sudah dikasih minyak serta garam. Kita rebus hanya sebentar. Nah, begini sudah matang. So easy cooking this spaghetti. Ya. Nah, spagettinya sudah matang. Ternyata mudah kan cara masaknya. Oke, kita coba dulu spagettinya. Rasanya bagaimana? Sudah kurang asin dikit. Oh, ternyata kurang asin. Tambahin garam supaya rasanya bisa pas dan nikmat. Cobain lagi deh. Kacang kabrinya kayaknya sudah matang deh. Ini sudah matang. Begitu juga dengan spagettinya. Kita goreng dulu ini. Ya, ini dengan bumbu dan juga persiapan untuk menggoreng ini. Nah, daging sapi stick, beef stick. Oke. Saya akan menggoreng ini adalah kerang yang Nah, saat ini saya persiapan mau menggoreng kerang. Tidak seperti kemarin, kerang saya masak dengan spaghetti saus labu. Tapi untuk saat ini saya spaghetti saus jamur atau mushroom. Sebelum digoreng, dikeringkan dulu dengan tisu dapur supaya tidak terlalu basah. Karena kerang pada umumnya mengeluarkan air. Begitu juga dengan stik sapinya untuk dikeringkan dengan tisu dapur agar tidak terlalu basah. Di sini saya mau menggoreng stik sapi dulu. Sungguh masakan luar negeri itu begitu ekspres. Saat saya menggoreng pun hanya 1,5 menit. Setelah itu dibalik lagi dan 1,5 menit saja. Sungguh sangat beda ya guys cara masakannya dengan di Indonesia. Butuh waktu sangat lama. Bila sudah dibolak-balik dengan 1,5 menit dan 1,5 menit, lalu dibungkus dengan kertas foil atau aluminium. Hanya menunggu 1,5 menit aja terasa boring banget, nggak tahu mau ngapain ini, apalagi sampai berjam-jam. Akhirnya tiba juga waktunya 1,5 menit, terus langsung dibolak-balik. Jangan lupa untuk setting waktu lagi 1,5 menit. Ada sponsor keluarga guys. Oke, siapkan kertas aluminiumnya sebagai bungkus stik sapi. Nah, di sini itu kalau dibungkus seperti ini seakan-akan dikuk lagi jadi matang dalam kukukan seperti ini, guys. Aduh, teorinya dalam bungkusan katanya tambah matang. Begitulah cara masakan orang luar negeri. Semuanya rata-rata hanya dimasak setengah matang atau 70% matang. Memasak seperti di daerah Amerika ataupun Italia, seperti itu cara memasak daging sapi. Memang beda dengan di negara kita. Kalau masak daging sapi seperti ini harus dalam keadaan benar-benar matang, bahkan berjam-jam.
Kalau di sini di sini cuma 3 jam. Hanya Hanya saja dimasak daging sapi cukup di sini 3 menit, bukan 3 berkualitas jam. banget. Di tengah-tengahnya yang paling bagus itu ada ini putih-putihnya, jadi terasa soft atau lembut. Ini yang paling bagus. Jadi tidak hanya daging doang. Kalau daging doang justru malah terasa hanya berseratnya saja. Kalau begini empuk karena ada sedikit putih-putihnya ini. Ini yang dinamakan daging yang paling bagus seperti ini. Ini daging dari Italia. Oke. Nah, ini saya goreng satu tadi. Nah, sekarang saya akan menggoreng ini. Nah, sekarang saatnya mau menggoreng kerang dengan Kerang saya butter, goreng tidak menggunakan minyak. Oh iya. Oh Ini tadi iya, bekas goreng tadi daging sapi. teleponnya Saya bekas akan goreng ini stik terlebih sapi. dahulu. Nah, sekarang Cukup goreng ini hanya dulu dengan kacang bawang kaprinya. putih. Hanya menggunakan bawang bawang putih yang putih. sudah saya Saya iris-iris tidak tipis. geprek Saat hari ini saya tidak hanya menggepreknya, mengiris-iris cukup seperti mengiris ini. Irisan tipis-tipis saja lalu digoreng Ini tipis-tipis. dan dioseng-oseng. Ini tuh saya goreng terlebih dahulu karena ini adalah minyak tadi. Jadi habis goreng ini baru goreng ini, dicuci wajahnya bisa goreng ini. Kita mulai masak kacang kapri yang hanya dioseng-oseng dengan bawang putih. Kita masukkan bawang Begitu putihnya. simple, hanya dikasih garam, dioseng-oseng, udah selesai matang. Dan sekarang persiapan untuk menggoreng kerang. Terlebih dahulu keringkan wajannya, kasih butter sebagai ganti minyak atau mentega. Kurang nggak? Kayaknya kurang deh. Tambah lagi sedikit. Tambah sedikit. Bentar. Sebenarnya masakan seafood itu masaknya begitu cepat matang. Tapi saat ini saya hanya menggoreng dengan warna kesoklat-soklatan. Seafood itu penggorengannya sangat cepat sekali untuk matang. Setelah warna sudah kuning-kuning seperti ini, bisa diangkat dan matikan kompor. Menurut saya, menggoreng dengan butter itu membuat warna lebih bagus dan harum. Nah, sekarang saatnya menggoreng stik sapi yang hanya 1,5 menit dan 1,5 menit setiap bagiannya dengan total 3 menit, lalu bungkus dengan kertas foil atau aluminium. Nah, saatnya penyajian. Rasanya sudah kepingin makan saja, nikmatnya bikin perut keroncongan. Lalu tambahin daging atau stik sapi pada piring. Lengkap sudah deh, ada sayur, ada daging, ada seafood dan juga spaghetti. Masuk menu 4 sehat 5 sempurna. Kan ada susunya tadi saat masak spaghetti. Saya masih kasih ini basil. Dalam penyajiannya, di atas spaghetti dikasih basil atau daun kemangi yang sudah dikeringkan.
Dan untuk daging sapi atau stik sapinya, sebelum disajikan dikasih dulu salt peppernya sebagai perasa atau merica garam. Ini stick. Sudah siap disajikan. Sudah siap disajikan. Tung tung. Wow wow wow. Rasanya udah nggak sabar. Ingin cepet ngerasain gimana rasanya. Pasti wow. Yuhu, selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton Yuli Fadifa Channel.